Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus menjadi lebih baik. Allahu Akbar. Baik anak-anakku semuanya, kembali lagi di video pembelajaran Kemuhammadiyahan kelas 7 bersama Bu Afif. Sudah siap untuk belajar? Sudah ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, silahkan kalian persiapkan diri kalian dengan baik, siapkan alat tulis dan juga tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah. Nah, di episode yang lalu ya, di pembelajaran yang lalu kalian sudah belajar mengenai situasi dan juga kondisi sebelum berdirinya Muhammadiyah, yakni kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi budaya, dan juga kondisi keagamaan. Nah, kalian juga sudah melihat film Sang Pencerah yang di sana menggambarkan perjuangan daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nah, di film tersebut sudah menggambarkan situasi kondisi ya, dari situasi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan juga keagamaan. Contohnya, kondisi keagamaan. Di film tersebut menggambarkan banyak sekali terjadi praktek-praktek TBC ya, tahayul, bid'ah, dan juga khurafat, yang menggambarkan bahwasanya kondisi keagamaan waktu itu sudah melenceng daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah yang harusnya menjadi pedoman hidup umat Islam. Akan tetapi pada waktu itu sudah melenceng gitu ya dari relnya. Nah, itu sedikit gambaran daripada kondisi masyarakat kita, masyarakat Indonesia sebelum Muhammadiyah berdiri. Nah, kemudian contoh lagi adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sebelum Muhammadiyah berdiri. Nah, di film tersebut menggambarkan gitu ya, sudah digambarkan bahwasanya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa waktu itu banyak sekali orang-orang yang miskin gitu ya, orang-orang yang hidupnya sederhana, banyak yang terlunta-lunta. Nah, ini dikarenakan ada faktor politik dan juga sosial di dalam masyarakat pada waktu itu. Nah, kemarin kita sudah belajar seperti itu. Nah, hari ini kita akan kupas apa sih yang menyebabkan ya selain kondisi-kondisi tersebut. Nah, maka dari itu mari kita simak faktor apa saja yang mempengaruhi berdirinya organisasi Muhammadiyah. Yang pertama adalah faktor subjektif dan yang kedua adalah faktor objektif. Yang pertama, faktor subjektif. Faktor subjektif ini adalah faktor yang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan faktor inilah faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, yakni sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri. Nah, kenapa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ingin hanya memahami Al-Quran saja, tetapi beliau juga ingin mempraktekkan apa isi dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, salah satu ayat yang melandasi berdirinya Muhammadiyah yang menjadi landasan beliau dalam mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang artinya, dan hendaklah ada segolongan umat di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Nah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami ayat ini, hati beliau tergerak untuk mempraktekkan, tergerak untuk membuat sebuah perkumpulan, sebuah organisasi ataupun sebuah persyarikatan yang rapi, dan tentunya tujuan utama atau tugas pokok persyarikatan ini adalah melaksanakan dakwah Islam, yakni amar ma'ruf nahi munkar di kalangan masyarakat luas. Nah, itulah faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah faktor objektif. Nah, di sini dibagi lagi menjadi dua, yakni ada faktor objektif yang itu bersifat internal, yakni dari kondisi masyarakat Islam itu sendiri, dan yang kedua adalah faktor objektif yang sifatnya eksternal, jadi di luar lingkup masyarakat Islam. Nah, yang pertama adalah faktor objektif yang bersifat internal. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah karena kondisi masyarakat Islam di Indonesia itu sendiri. Nah, misal contohnya apa? Contohnya seperti yang kita pelajari kemarin ya, ada faktor sosial, ekonomi, kemudian faktor politik, faktor keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, misal contoh faktor keagamaan adalah sudah melencengnya ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh realnya adalah banyak sekali praktek TBC, ya, ini tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah secara internal, yang bersifat internal. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor objektif yang sifatnya eksternal. Nah, berarti eksternal itu kan di luar, berarti faktor-faktor yang berada di luar kondisi masyarakat Islam Indonesia. Yakni apa saja? Yakni ada gerakan kristenisasi ya. Jadi zaman dulu sudah ada gerakan kristenisasi juga, yang itu sudah marak di masyarakat Indonesia. Semakin meningkatnya warga masyarakat Indonesia, semakin meningkat pula praktek-praktek kristenisasi. Kemudian banyak berdatangnya orang-orang asing ya, orang-orang Eropa, terutama bangsa Belanda, yang itu juga mempengaruhi adatnya, kebiasaan orang-orang Indonesia. Dan yang terakhir adalah pengaruh pembaruan yang ada di Timur Tengah. Nah, itu tadi beberapa faktor eksternal yang sifatnya eksternal yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah. Baik anak-anakku semuanya, kembali lagi, itu tadi ya pembelajaran kita, materi kita, pembahasan kita mengenai faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah. Yakni ada faktor subjektif dan juga faktor objektif. Faktor objektif dibagi menjadi dua lagi, yakni faktor objektif yang dari internal dan juga yang dari eksternal. Nah, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan setelah ini jangan lupa kerjakan kuis yang Bu Afif share di Edmodo. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dari Bu Afif sekian. Bila ada salah katanya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.